Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidillah Muhtar, NPM 2202410046. Saya dari Departemen Teknik Industri B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran rula dan reba. Langsung ke rula. Rapid Upper Limb Assessment atau RULA merupakan metode dalam bidang ergonomi yang digunakan untuk menilai posisi kerja pada tubuh bagian atas. Metode ini menyediakan sebuah perhitungan tingkatan beban musculoskeletal disorders atau MSDS pada sebuah pekerjaan yang memiliki risiko bagi bagian tubuh operator melalui dari perut hingga leher atau anggota badan bagian atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Junaidi, NPM 2202410051 dari Departemen Teknik Industri kelas B angkatan 2022 akan menjelaskan metode pengukuran rula dan reba. Langsung saja reba. Reba yaitu Rapid Entire Body Assessment, merupakan metode dalam bidang ergonomi yang digunakan untuk menilai posisi kerja operator yang terdiri dari postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki. Nah, untuk perbedaan dari metode rula dan reba, yaitu metode reba lebih baik digunakan ketika menganalisa pekerjaan yang membutuhkan pergerakan dari seluruh bagian tubuh. Nah, sedangkan metode rula lebih baik digunakan ketika pekerjaan tersebut mengharuskan pekerja diam pada suatu tempat tertentu, seperti pekerjaan mengetik. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, di materi di sini saya akan mencontohkan dari pekerjaan operator saat menyapu. Nah, kita bisa melihat langsung saja di sini kita dapat melihat posisi operator ketika menyapu. Kita sudah melihat juga sudut-sudutnya yang ada pada setiap operator. Ini mulai dari sudut pada punggung, kemudian di lengannya, terus bagian leher, di bagian lengan juga, di lengan atas. Nah, untuk yang pertama, nah ini kan pengukuran reba. Yang pertama ini ketika kita melakukan pengukuran reba itu sebenarnya sudah gampang. Kenapa? Pada tabel pengukuran reba itu sudah tertera, ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Nah, ini kan ada step pertama, ini step kedua, step ketiga, terus step keempat, kelima, keenam, lanjut step 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita pada step pertama ini menentukan skor berapa dari sudut yang terjadi pada operator saat menyapu. Ini 66 derajat. Nah, dikarenakan di sini melebihi 66 derajat, artinya ini di sini plus 2. Nah, plus 2. Nah, di sini kenapa plus 1? Di sini tertera sudah pada saat menyapu itu pasti badan atau leher operator itu pasti bergerak. Nah, jadi itu di sini plus 1. Nah, untuk lanjut saja ke step 2. Step 2 ini ada plus 4. Kenapa plus 4? Karena operator itu sangat mundur sekali. Ini mundur sekali, plus 4. Dan plus 1 juga ketika badan operator bergerak. Lanjut ke step 3. Di step 3 kita dapat melihat bagian leg atau kaki. Nih, di bagian kaki kita sudah dapat melihat juga bahwasanya kakinya itu lurus, tetapi ada tekuk sedikit sehingga ini plus 2. Nah, plus 2. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari yang step 1 sampai step 3, nah untuk step selanjutnya yang step 4 yaitu di sini ada pengukurannya itu nilainya itu didapat dari 1 sampai 3. Nah, 1 sampai 3 gitu kita lihat pada tabel.
yang dari neck itu leher, ya kan? 2 tambah 1 sama dengan 3. Nih, 3 di sini artinya. Nah, untuk yang trunk ini di bagian sini. Ini kan 4 tambah 1 5. Artinya nih 5. Ini di sini 3. Tinggal yang bagian legnya itu 2. Nah, ini kan 2. Ini legnya 2, ini legnya 2, dan di sini 5. Nah, di sini ada angka 8. Nah, kita langsung saja masukkan angka 8 itu ke step pada kolom step 4. Nah, selanjutnya ada plus kosong. Kenapa? 0. Kenapa 0? Dikarenakan beban yang dibawa oleh operator itu kurang dari 11 lbs. Artinya 0, 8 tambah 0 sama dengan 8. Lanjut saja ke step selanjutnya, yaitu step 7. Nah, di sini kenapa plus 1? Dikarenakan posisi lengan itu tegak. Ya, ini kalau sedang berdiri itu tegak. Mohon maaf, ini cuman 17 derajat. Nah, ini kan di sini 20 derajat. Berarti kan di bawah, artinya ini plus 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu posisi lower arm position. Nah, itu yang step 7 itu upper arm. Sedangkan yang step 8 itu lower arm. Kenapa plus 1? Karena ini cuman sudutnya berapa tuh tadi? Nah, 32. Nah, ini tidak sampai 32, artinya ini plus 1. Lanjut ke posisi wrist ini atau kayak pergelangan tangan, plus 2. Karena ketika menyapu, operator itu tangannya pasti sudutnya itu sangat tinggi, jadi itu plus 2. Nah, untuk step selanjutnya yaitu step 10. Nah, ini dari 112 ini dilihat pada tabel yang ini. 1 itu pada upper arm ini 1. Kemudian yang lower arm itu 1 juga, lower arm ini 1, dan ini wristnya itu 2. Artinya di sini 2. 1 nih, jadi ini hasilnya 2. Nah, dan juga ini kenapa plus 1? Karena ini ketika di sini sudah tertera penjelasannya, ketika operator bergerak saat menyapu itu tubuh yang lain itu ikut juga bergerak, sehingga ini 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, ini 3 sama 8. Nah, untuk step selanjutnya itu step 13, activity score. Nah, untuk mohon maaf, dari itu 8 sama 3 itu kita cari ininya untuk menentukan tabel C-nya. Nah, untuk tabel C kita langsung saja, ini 8, dan yang skor B-nya itu 3 sama 8. Nih, didapatlah angka 9. Mohon maaf, yang didapat itu angka 8. Ini kan 8, nih 3, artinya ini dapat angka 8. Nah, ini 8. Nah, kenapa ini plus 1? Karena nih pada step 13 ada activity score. Sehingga activity score ini artinya ketika tangan itu menggenggam. Nah, untuk menyapu itu kan pasti tangan menggenggam. Artinya ini plus 1. 8 plus 1 sama dengan 9. Nah, untuk 9 ini merupakan reba score, final reba score. Artinya ini nilai akhir. Nah, 9 ini merupakan yang menentukan apakah operator itu dalam kondisi atau posisi yang terbaik dalam melakukan pekerjaannya. Nah, tapi kita bisa lihat juga di 9 ini tertera pada keterangannya. Ini sama dengan high risk atau risiko tinggi. Nah, itu diperlukan investigasi dan perubahan kondisi atau posisi saat bekerja. Nah, sehingga operator saat menyapu ini posisi atau kondisinya itu tidak ergonomis.
sehingga perlu diinvestigasi dan juga dilakukan perubahan pada kondisi dan posisi operator. Nah, kita lanjut saja pada operator selanjutnya, operator saat mengangkat balok kayu. Nah, ini operator saat mengangkat balok kayu. Kita langsung saja yang pertama, seperti halnya yang sebelumnya. Kita bagian leher dulu. Ini +2 dikarenakan nih posisi leher operator itu derajatnya tinggi 45 derajat, sehingga melebihi yang ini hingga +2. Nah, untuk dari yang step 2 itu ada trunk position. Itu kenapa +4? Karena ini posisi operator sangat nunduk juga badannya, jadinya ini +4. Nah, nanti saja +1. +1 kenapa? Karena pada kaki ini ada sudutnya juga, sehingga ada sedikit sudut, yaitu sehingga +1. Nah, lanjut saja untuk menentukan step 4 seperti yang sebelumnya, itu kita lihat pada tabel. Nah, itu kan neck-nya itu 2. Neck-nya itu 2, terus ininya +4, trunk-nya +4, ini 4, dan leg itu 1. Ini kan 2, tuh leg-nya 1 dan 4. Nah, didapatlah hasil 5. Nih, didapatkan hasil 5. Jadi kita langsung saja tulis di sini 5. Nah, untuk di sini kenapa +1 sedangkan yang di atas itu 0? Karena di atas itu beratnya dari benda yang diangkat operator itu tidak terlalu berat dan itu tidak termasuk dalam kategori untuk +1. Nah, sedangkan yang di sini ini +1 dikarenakan benda yang diangkat operator itu melebihi dari 11 lbs atau 11 sampai 22 lbs. Jadi ini +1, sehingga 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, kita lanjut saja ke step selanjutnya, yaitu step 7. Nah, ini kenapa +3? +3 dikarenakan upper arm, posisi upper arm itu saat operator mengangkat kayu itu sudutnya lumayan tinggi juga, yaitu 27 derajat. Nah, ini melebihi, jadinya ini 20 derajat itu ada di antaranya ini, sehingga +3. Lanjut ke lower arm, yaitu +2. Nah, kenapa +2? Karena ketika mengangkat itu juga pasti lengan dari operator itu ke atas dan ke bawah, sehingga ini +2. Nah, lanjut saja ke wrist position. Wrist position yaitu +2. Nah, untuk mengangkat balok kayu pasti ini lengan dari operator mengangkat. Dan itu dalam pergelangan tangannya itu bergerak dengan sudut yang menghasilkan +2. Nah, untuk yang step selanjutnya yaitu 5, itu didapat dari tabel yang B ini. Ini 3, 2, 2. Kita lihat saja pada tabel. Ini upper arm-nya itu 3, terus lower arm-nya itu 2. Kemudian ini wrist-nya itu 2. Ini di sini. Ini 2 dan di sini 3, sehingga didapatkan hasil 5 nih. 5. Nah, kenapa ini +1? Ini sama-sama halnya yang di atas. Ketika mengangkat kayu itu body atau tubuh dari yang lain itu pasti terkena dampaknya juga, pasti melibatkan anggota tubuh yang lain, sehingga ini +1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, ini di sini 6 sama 6. Nah, pada skor A itu kan 6. Ini kita lihat saja di 6. Dan skor B itu 6 juga. Kita lihat saja yang nomor 6. Sehingga didapat hasil 8. Nah, 8. Kita tulis nih tabel C, skor tabel C itu 8. Ditambah 1 dikarenakan ketika mengangkat kayu itu operator menggenggam atau memegang kayu itu, sehingga ini +1. 8 + 1 itu sama dengan 9. Nah, ini sama halnya dengan yang di atas juga. Ketika +9 ini diperlukan investigasi dikarenakan itu high risk, yaitu risiko tinggi, sehingga diperlukan perubahan pada posisi atau kondisi operator saat mengangkat kayu.
Nah, ini merupakan gambar operator ketika mengangkat kayu dan juga sudut-sudutnya. Untuk selanjutnya yaitu posisi operator saat mengetik pada laptop yang akan dijelaskan oleh sahabat Ubaidillah Mukhtar. Baik, saya akan menjelaskan metode rula pada posisi operator saat mengetik pada laptop. Seperti yang sudah dijelaskan oleh sahabat Imam, untuk melakukan pengukuran menggunakan metode rula dan reba itu sangat mudah, dikarenakan pada tabel pengukuran rula dan reba itu sudah tertera step by step atau langkah demi langkah yang akan memudahkan orang untuk menghitung atau mengukur menggunakan metode rula dan reba. Nah, kita lanjut ke step yang pertama ya. Upper arm. Mengapa di sini plus 2? Karena kan sudut operator sudah tertera di sini, yaitu 29 derajat. Nah, di sini di gambar sudah tertera. Jadi 29 derajat ada di tengah-tengahnya 20 sampai 45 derajat. Nah, ini hasilnya plus 2. Kita lanjut ke step yang kedua. Lower arm. Nah, di sini plus 1. Nah, mengapa plus 1? Karena sudut pada operator sudah ditemukan 92 derajat. Nah, di sini sudah tertera di gambar plus 1. Lanjut ke step ketiga. Let's wrist. Mengapa di sini plus 2? Karena kan sudut operator itu 112 derajat. Sini. Lanjut ke step 4, wrist twist. Plus 1. Karena operator if width is found in right. Lanjut ke step yang kelima, lock up. Untuk mencari step yang kelima, kita pergi ke tabel A dan untuk mencari hasilnya kita masukkan step 1, step 2, step 3 dan step 4 ke dalam tabel. Upper arm plus 2 sini. Lower arm hasilnya 1 sini. Let's wrist 2 sini. Wrist 1. Nah, tarik ke bawah, sejajarkan dengan upper arm dan lower arm, yaitu hasilnya 3 ini ya. Nah, jadi step 5 lock up itu hasilnya 3. Kita lanjut ke step yang ke-6, utmost. Mengapa di sini 1? Karena sang operator melakukan pekerja kurang lebih dari 10 menit. Ini hasilnya plus 1.
Kita lanjut ke step yang ketujuh. At first, mengapa di sini 0? Karena sang operator tidak mengeluarkan beban kerja kurang lebih dari 4.4. Ini 0. Jadi tambah 3 plus 1 plus 0 dan hasilnya 4. 4 hasil dari step yang 8, find row in step. Dan ini hasilnya 4 hasil dari step 8, yaitu hasilnya 4. Maaf ya. Kita lanjut ke step yang ke-9. Let's next. Mengapa di sini plus 3? Nah, kita pergi ke tabel. Nah, pada sang operator saat melakukan pekerjaan mengetik, sudut pada leher yaitu mempunyai sudut 45 derajat. Nah, di sini sudah tertera pada gambar dan hasilnya plus 3. Kita lanjut ke step yang ke-10. Let's strong. Mengapa di sini plus 3? Dikarenakan saat operator melakukan pekerjaan mengetik itu mempunyai sudut 32 derajat. Nah, di sini itu sangat menunduk termasuk pada gambar yang ini ya, yaitu plus 3. Nah, lanjut ke step yang ke-11. Let's. Mengapa di sini plus 1? Dikarenakan ada kaki yang untuk menguatkan bekerja. Kita lanjut ke step ke-12. Lock up. Untuk mencari skor dari step 12, yaitu tab ke tabel B dan masukkan angka-angka yang sudah tertera di sini ya ke dalam tabel B dari step 9, step 10, step 11. Nah, sini next score plus 3 sini ya, dan transkor plus 3 di sini. Let's score sini kita tarik ke bawah. Nah, dan hasilnya 4 sudah tertera. Nah, jadi step 12 look up hasilnya 4. Kita lanjut ke step ke-13. Atmos hasilnya plus 1. Mengapa plus 1? Dikarenakan sang operator melakukan pekerjaannya kurang lebih dari 10 menit. Lanjut ke step 14.
yaitu 0. Mengapa di sini 0? Karena sang bekerja tidak mengeluarkan banyak tenaga, kurang dari 4,4. Untuk step ke-15, Vincom di sini ditambahkan plus 4 ditambah plus 1 ditambah 0 sama dengan 5, yaitu hasilnya 5. Nah, di sini sudah ketemu. Untuk mencari tabel C, kita masukkan width and arm yaitu 4 dan net strong and legs yaitu skornya 5. Sini ya, kita tarik ke bawah, kita sejajarkan dengan width and arm score yaitu hasilnya 5. Nah, jadi pengukuran rula sudah ketemu, yaitu 5. Nah, dikarenakan hasilnya sama dengan 5, yaitu 5 merupakan final score. Sekarang dimana menunjukkan further investigation atau Chingsun, yang artinya operator harus segera merubah posisi saat mengetik pada laptop. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga penjelasan kami mudah dimengerti dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.